Oke, balik lagi di podcast UTM, podcast yang paling menarik di sini. Podcast ini bakal membicarakan tentang seluk-beluk kehidupan kampus. Jadi kemarin podcast sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar dasar lingkungan perkuliahan. Sekarang kita lebih ke hal yang tabu. Kita ingin mengangkat hal yang tabu. Ini terkait dengan perasaan seseorang di lingkungan kampus, terutama di kampus UTM ini. Dan aku di sini nggak sendirian. Di sini aku bakal ngundang teman bicara. Ini pakar di hal ini tentang asmara kampus. Kita ajak langsung the one and only Tufel Azam Pasha. Weh. Halo, halo. Halo, Assalamualaikum, halo. Bal. Waalaikumsalam. Gimana apa kabar? Alhamdulillah. Gimana di situ? Bangkalan? Aman, aman. Aman? Aman, aman. Yang penting tetap ikut anjuran pemerintah aja lah. Nah, itu bagus, Bal. Gimana? Mau ngomong apa nih, BTW? Ini kita bakalan bahas hal yang sedikit tabu nih di area kampus mengenai Hmm, asmara. Jadi konten ini bakal kita kasih nama relationship kampus. Ya mungkin itu dulu lah. oke. Mm-mm. Mungkin titik poinnya tentang real yang terjadi di kampus mengenai asmara ini seperti apa. Mungkin yang menarik sekali yang ingin kita bahas ini kan aku pengen ngambil pembahasan yaitu tentang friendzone atau zona pertemanan. Yap. Nah, nah ini kan bukan sering terjadi ya. Karena Mm-mm. ini coba kita mungkin dari kamu sendiri dari friendzone itu sendiri apa sih friendzone itu? Mungkin bisa di sharing buat teman-teman. Friendzone itu ya, Bal, menurut aku pribadi ya. Jadi, ciri-cirinya itu adalah ada hasrat untuk memiliki, tapi nggak bisa, Bal. Kita mempunyai batas di situ. Dan yang membuat batasan itu sendiri adalah saya sendiri sama yang pengen aku ajak uh, jatuh cinta itu yang tadi. Nah, biasanya kalau friendzone ini benar katanya kamu tadi cenderung banyak, nggak cuma COVID yang tumbuh secara masif, tapi juga friendzone ini, Friendzone. apalagi di ini ya apa namanya Lingkungan di kampus nih. Heeh. circle edukasi lah ya gitu, Heeh. circle akademi. Nah, biasanya sih itu kan gini ya, apa namanya ketika kita ngerjain tugas, terus setiap harinya pasti ada kegiatan dan kegiatannya sama orang itu aja gitu kan. Hmm, hmm. Itu apa ya, rawan di situ, Bal, katanya kamu tadi bilang bahwa cenderung banyak di situ. Itu sih. Jadi bisa dikatakan friendzone ini hubungan yang gak enakan kayaknya ya. Rasanya gak enakan. Maksudnya Iya. aku mau Mm-mm. ngungkapin atau kayak gimana gak enak. Si cewek juga mau ngungkapin juga gak enak. Apa karena kan di lingkungan kampus bro ya. Lingkungan kampus sendiri kan Mm-mm. otomatis kalau kita berkenalan, kalau kita kenalan ke seseorang, otomatis yang pertama kan temen. Masih jadi temen Yap. dulu kan. Entah itu Mm-mm. teman satu kampus kan bisa. Anggapannya teman satu kampus, teman satu kelas, teman satu jurusan ataupun teman satu fakultas. Apa itu menjadi hal yang membatasi teman-teman untuk PDKT? Ini kan masa PDKT kan. Kondisi Mm-mm. friendzone ini di masa PDKT nggak mungkin ketika pacaran baru merasakan friendzone. Nah, Ya, gimana kok ceritanya tuh? kebalik kan iya. Ya udahlah teman Oke, aku oke, aku oke. menyesal aku menyesal jadi teman aja gitu. Gak mungkin. Iya, gak mungkin. Ya, Oke, enemy zone yang ada ya. enemy zone. Aku menyesal, kita Aku putus menyesal. aja gitu. Dapat aja tidak ada jalan bagi kita. Kamu tidak mau pap tete aku ini. Wah, 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 wah. Pendengarnya ini juga ada mabanya loh, bro. Oke, Jadi oh iya, aku sorry, aduh, minta nggak maaf. boleh. Oke, oke, serius ya. Jadi Iya. barusan intermezzo aja. Jadi gini, Bal, kesalahan-kesalahan seseorang yang tidak bisa melangkahkan kakinya ke jenjang yang serius
yang lebih serius itu adalah memberikan kegiatan-kegiatan orang pacaran di sebelum pacaran. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kasih perhatian dia, kasih perhatian yang berlebih contohnya. Terus kayak antar jemput terus, makan bareng, gini-gini. Pokoknya semua yang dilakukan orang pacaran itu dilakukan sebelum pacaran. Itu kesalahan yang paling fatal di situ sih, Bal. Jadi kayak salah satu dari mereka ada yang suka dan salah satunya lagi dia tidak bisa merespon keinginan yang satunya gitu. Jadi dia udah kadung nyaman di titik itu, Bal. Itu kesalahan yang utama sih orang-orang yang terjangkit friendzone itu. Jadi udah nyaman dengan apa, mesti kita belum 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 memberikan status di hubungan itu, tapi kita sudah terlalu berlebihan gitu. Nah, itu. Apa nggak gini, mesti friendzone ini kan ketika kita sudah berhubungan, kita PDKT nih. Kita PDKT, Hmm. kita untuk ngungkapin perasaannya itu ya sedikit gak enak, karena kita takutnya seseorang yang kita sukai menganggap kita teman ataupun sebaliknya. Nah, itu. Jadi kalau ini ya, Bal, apa namanya? Orang ya meskipun nggak semuanya akan berujung kepada friendzone kan ya, Bal. Ya. Uh, tapi cenderung um, kebanyakan itu ya, cenderung banyak. Uh, Benar katanya kamu tadi, ketika dia pengen melangkahkan kakinya ke jenjang yang lebih serius, mereka tuh sungkan. Salah satu dari mereka yang Iya menyimpan ada perasaan, ada iya kan? tertahan karena ya apa gak enak lah, takutnya pas ketika kita udah ngungkapin ternyata dianggapnya temen, terus hubungannya bakalan memburuk lah, karena kita nggak enak, Nah, iya. karena kita Nah, ganggu emosional kan gak cuma dari teman sih, seseorang kan. Bal. Jadi kayak kakak adian juga tuh. Oh, itu Iya termasuk kan? termasuk dalam friendzone ya, kakak adik. Iya, itu juga. Menaruh perhatian. Kan apa namanya? Biasanya kalau kakak adian itu bedanya ya nggak sepantaran lah. Ah. Jadi lebih ke kakak adian. Biasanya yang bilang kakak adian itu cenderung orang yang tidak bisa merespon, Bal. Jadi kayak yang bukan si penderita friendzone gitu. Bukan korban si friendzone. Iya, iya. Itu yang kayak biar menyelamatkan dirinya gitu, biar enak. Jadi dia mengatasnamakan enggak kok aku sama dia kakak adian doang gitu. Nggak berani ya untuk mengungkapin ya. Cuma Yep. sebatas apa ya? Memberi perhatian atensi saja, ataupun hanya menghargai mungkin ya. Itu Bal. Apa kan kamu tahu sendiri kan ya, di kampus itu kan ada yang Iya. namanya ospek, diklat. Nah, di situ kan otomatis kita yang sebagai apa ya, Bal, Kita penghuni sebagai apa ya? kampus, oke, Penghuni penghuni lama. kampus yang sebelumnya, Iya. Oh, penghuni sebelumnya. Oke. oke. Tapi bukan penghuni yang abadi ya, Bal. Amin. Semoga tidak Kita saling terjadi. mendoakan. Saling Kita mensupport saling kita. mendoakan. Iya. Nah, itu kan biasanya kalau sama kayak kita diklatin adik-adik ataupun kayak ospekin adik-adik, pasti salah satu dari mereka ada yang bikin kita itu suka mereka. Iya kan? Tapi dari saking apa namanya? Kayak terkonsepnya diklat gini-gini, itu menciptakan kesan bahwa kakak-kakak itu orangnya keren lah ataupun pokoknya membuat si maba ini, si adik ini menjadi sungkan ke dia dan itu cenderung membuat batas di situ sih. Jadi di kegiatan itu ada gap ya, mesti Uh-uh. udah pasti
Oh, ini hubungan antara senior sama junior gitu. Pasti ada gap-nya, terus pasti bakalan terjebak di zona friendzone ataupun zona kakak adik tadi katamu ya. Yap, Tapi tuh. kalau hubungan yang mesti sepantaran gitu loh kan. Pasti ada Hmm? cerita dari mahasiswa-mahasiswa dia sudah suka ke cewek sejak maba tapi sampai sekarang belum bisa mengungkapin karena dia itu terjebak di zona zona pertemanan. Friendzone. Iya, dan itu banyak loh Iya kasusnya. benar. Itu Gila gila. Iya banyak banget benar. kasusnya. Entah orang di sekitar kita ataupun diri kita sendiri, kita nggak tahu kan. Hmm. Itu banyak loh. Iya Bal. Jadi sedikit cerita ya Bal ya. eh ini bukannya mau ini ya. Jadi bukannya mau nyombongin diri ataupun show up. Jadi Loh, nggak apa-apa. Ini ini forum sombong kita. Ini forum sombong. Yang lain Oke jarang guys, oke. berbicara, kita yang berbicara. Gitu. Iya benar. Yang lain Jadi dipaksa mendengar saja lah. oke. Berarti kita memperkosa mereka ya. Memperkosa bisa. Iyalah. Oke. Em, jadi ada yang jujur Bal sama aku Bal dan aku sangat sangat apa ya kayak senang banget mempunyai teman seperti dia gitu. Dia itu katanya nyimpan perasaan dari semester satu Oh, ini seangkatan sama aku. pengalaman pribadi berarti. Ya Oke. pengalaman empiris ya. Oke, Jadi kita di sharing ya, kita bisa sharing, nanti oke kita kaji lagi hubungannya seperti apa. oke. Oke, Jadi nanti lanjut. um, hmm, jadi dia sekarang udah lulus, dia kumlot Bal. Dan dia itu sekarang kerja udah. Dia baru bilang sama aku ketika dia udah lulus. Kenapa dia bilang? Karena dia udah capek nyimpan perasaannya dan dia mau bilang karena dia yakin pada saat dia bilang dia nggak akan pernah ketemu sama aku untuk kedepannya. Oh, dia Makanya dia bilang daripada dia simpan. ungkapin terus ninggalin. Oh. Karena dia nggak mampu. Jadi dia kayak mencari informasi perihal aku tuh dari teman-temannya terus gitu kayak nyimpen nyimpen sendiri Terus kenapa gitu dia Bal. tuh itu, Vel? Kok nahan, Vel gitu? Apa yang pasti ada gap toh yang yang Mm-mm. tertahan. Nggak mungkin aku Oke. menahan, aku berusaha menahan. Pasti ada dari faktor internal, oke, bisa jadi. Dari faktor Nah, eksternalnya nih apa? Mungkin internalnya karena dia ya udahlah, bahkan disimpan. Tapi ada faktor eksternalnya dong. Ketika dia punya mm-mm. keberanian tapi nggak bisa, pasti ada faktor eksternalnya. Nah itu kira-kira apa tuh? Faktor eksternalnya adalah eh, orang yang kita sukai Hmm. itu pura-pura nggak tahu Bal. Sumpah. Ya, maksudnya orang Kebanyakan orang yang kita sukai uh-uh. pura-pura si Ya contoh ini ini gini ya. ini cerita kamu sama itu kan si cewek ini kan Uh, yang Enggak, pura-pura. cenderung nih Bal. Oh, belum Jadi belum cenderung kamu. soalnya Bal, otomatis ketika kita kayak PDKT ataupun apa yang berlebihan, Mm-mm. itu kan otomatis em, harusnya orang yang di PDKT-in itu bisa membaca lah, ya kan? Apalagi itu udah over. Nah, bodohnya apa namanya? Biasanya si korban itu tidak bisa membaca, korban fragile itu nggak bisa membaca bahwa eh, yang pelaku ini, yang katanya kita sukai ini, dia tuh pura-pura nggak tahu gitu. Dia pura-pura nggak ngebaca respon dia, nggak pura-pura nggak ngebaca respon si korban. Padahal padahal udah tahu ya, mesti sebenarnya udah tahu ya, tapi Mm-mm, ada itu kasus lain kayak Bal. gitu mungkin ya. Mm-mm. Dan aku pun merasa kayak gitu. Aku udah merasa bahwa oh ini kayaknya demen nih sama aku nih. Cuma ya udahlah pura-pura nggak tahu aja biar semua kayak aman lah Bal gitu Bal. Kayak hubungannya tetap berjalan gitu, nggak ada Hmm. sungkan-sungkan gitu. Sebenarnya kayak gitu sih. Jadi harus pintar-pintar ngebaca. Tapi membaca itu sulit loh bro, apalagi eh,
tipikal orang yang tertutup, tipikal orang yang pendiam tuh sulit loh dibacanya. Beda-beda soalnya. Nah itu tadi ya menjadi paling, coba aku gini, tak bagi ya, di friendzone ini ada dua. Ini kita nggak bahas pelaku atau korban ya. Pasti hubungan kan terkait dengan dua orang. Ini Oke. satu orang ini kita bagi ya, mesti friendzone ini. Satu orang dia punya perasaan, cuman nggak bisa ngungkapin, dan satunya ini ya kayak kamu tadi, satunya nggak peka, ataupun dia hanya merespon biasa aja, nggak terlalu memperhatikan, padahal si seseorang yang bakal deketin seseorang itu pastinya punya anu dong, mesti pendekatannya effortnya lebih daripada teman-teman yang lain kan. Yap. Nah menurutmu kayak gimana tuh orang yang mungkin bisa dikasih pesan lah, sedikit pesan buat, ini ada dua karakter. Pertama, orang ini suka tapi nggak bisa ngungkapin. Ada faktor-faktornya mungkin. Karena dia nggak punya keberanian yang pertama. Saya nggak punya keberanian. Dia nggak, takutnya bakal ngecewain perasaannya orang yang didekatin. Terus satunya lagi orang yang suka dan nggak menaruh perhatian, sedangkan dia sudah melihat si orang yang deketin itu sudah ada effort lebih lah untuk mendekati. Itu kayak gimana tuh? Jadi ini tips caranya ya. Jadi bisa kamu kasih kayak gitu mungkin buat teman-teman. Jadi ada ini sih langkah pertama kalau menurut aku ya. Jadi semuanya itu kalau pengen, ada dua tujuan nih. Kalau tujuan pertama kamu pengen membangun relasi sama dia, relasi yang serius, ke jenjang pacaran, itu beda sama yang kamu fokus sama perasaanmu sendiri. Maksudnya kayak kamu mencintai dia yang sebenarnya mencintai gitu, Bal. Itu beda. Dan itu ada seninya, Bal. Jadi kita gini, kalau sama kita mau lepas dari zona friendzone, kita harus bisa mereset sebuah relasi, sebuah hubungan. Kita harus mereset di situ. Jadi yang sebelumnya katanya kita udah terbiasa kayak kegiatan pacaran, nah udah itu kita pelan-pelan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan itu. Jadi sehingga suatu ketika udah itu si dia itu yang, maksudnya aku seumpama aku yang suka ya, terus aku suka sama dia. Nah, aku tuh menjauh dari dia, tapi pelan-pelan, Bal. Gitu. Jadi sehingga dia pasti merasa, dia kenapa ya gini ya, dia penasaran. Nah, pingpong gitu ya. Bukan ada pingpong, kayak satu sisi ya. Nah, jadi tapi Bal, sebelum sepanjang kita menjalani penjauhan ini, jadi kayak menjauh, kita itu fokus sama kegiatan kita sendiri. Ingat, kalau pengen menjadi seorang bad boy ataupun yang sangar gitu ya, fuckboy, kita itu harus punya hobi atau kesenangan, Bal. Jadi kesenangan atau hobi itu membuat si cowok itu terkesan seksi gitu, Bal. Contoh, kalau kamu main musik, ya kan? Karakternya keluar ya. Yap. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat membuat si cewek ini kayak apa ya? Ibaratnya apa ya? Orgasme ya mungkin ya. Bisa jadi. Gak tahu. Kamu jangan sosok nggak tahu kamu, Bal. Kamu yang ngajarin aku di Poltim, Bal. Keperbedaan cewek, cara ngungkapin cewek ya nggak tahu kita, aku laki-laki. Nah, tapi Bal,
ada yang bilang sama aku Bal bahwa orientasinya cewek itu ke cowok itu beda-beda. Nah, kebanyakan itu dari hobi Bal. Jadi Itu keluar bilang karena ada beberapa cewek yang bilang ke aku gitu. Oke, next ya. Nah, next. udah jauh kita fokus sama hobinya kita, sembari kita fokus sama hobinya kita. Nah, ini untuk jadi bad boy ya. Untuk jadi bad boy, Ya, yang tidak mungkin disarankan. bukan bad boy level. Coba 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 jelasin. Jadi konteksnya biasanya kalau PDKT kan yang lebih ngejar kan si cowok nih biasanya, Hmm, ya kan? Coba kasih tips supaya nggak nggak selalu di zona pertemanan ini kan mesti terbenturnya kan karena kita terlalu ngebut ngejar dia sampai sampai jadi apa ya, hmm. sebuah kebiasaan ya dianggap pertemanan, perhatian dianggap pertemanan. Nah, Yap. yang terjadi kan si cowok ini kurang show off itu tadi. Cara menarik perhatian si cewek ini kayak gimana sih? Cara menarik. Soalnya kita pastinya hubungan kan harus pingpong. Nggak mungkin satu Hmm. sisi aja yang jalan ataupun satu sisi aja yang ngejar. Kebanyakan kayak gitu mungkin kasus friendzone ya. Yap. Jadi ya, yang pertama kalau mau aku ya Bal ya, eh jangan terlalu over dalam memberi perhatian. Kamu benar, kamu merespon dia. Nah, udah itu kamu harus pintar ngebaca Bal lagi Bal. Kamu pintar ngebaca lagi responnya dia itu seperti apa Hmm. gitu Bal. Oke lah kalau sama ada orang yang udah terlahir ganteng, udah terlahir kaya Bal. Kayak kamu Jadi dia gitu nggak ya. Kayak enggak kamu. cu, Duh, enggak cu, duh kayak kamu interpretasinya tuh. anjir. Tuh kan. Ngejek kan. Enggak. Mesti Nah, kan. kalau aku beda. Kalau aku udah kayak gitu, Bal. Aku nggak mungkin menyimpan pengetahuan empiris perihal ini, Bal. Ya enggak lah, karena kamu terlalu kenyang, akhirnya kamu mempelajari itu. Kalau aku apa cowok Oke, gitu. next. Nih. Oke, next. Nah, jadi jangan terlalu over dalam memberi perhatian itu yang pertama. Jadi kita harus pintar-pintar ngebaca Situasinya responnya gitu. dia. Oh, responnya ya. Responnya dulu. Nah, responnya dia itu seperti apa gitu. Dan juga yang benar katanya kamu yang tadi kita melihat situasi dalam mau kalau sama kita mau berkomunikasi sama dia ya. Iya, ya. Jadi kita nunggu situasi-situasi yang menurut kita tuh wah ini ada celah nih. Biasanya gini Bal, cewek itu celahnya itu ketika dia sedih. Oke. Ini tips ya, ini tips ya. Jadi kalau sama dia udah lihat sedih entah itu pokoknya di media sosialnya ataupun kamu dengar dari teman-teman, di situ kamu masuk. Oke. Oke, di situ meskipun nggak 100% kamu akan berhasil, paling nggak kamu di situ mempunyai kesan bagi dia gitu. Ada kesan untuk dia. Itu langkah awal sih. Itu kalau pengen ini ya, kalau sama kamu untung-untungan, kamu deketin cewek, terus ceweknya itu lagi sedih. Nah, itu kamu untung-untungan banget tuh. Oke. Berarti awal pendekatan sih di friendzone ini kan ketakutan untuk mengungkapkan kan sulit. Membongkar Hmm. ketakutan itu tadi menciptakan keberanian itu tadi kayak gimana? Caramu. Kalau aku ya, Bal. Mesti yang sering jadi adalah ketakutannya ya, takut ditolak. Pasti itu kan takut ditolak. Apa kita harus memendam rasa takut ditolak ini? Ya udahlah, yang penting coba usul ditolak ya udah kayak gitu. Tapi kan mesti perasaan kan nggak mungkin langsung hilang seketika ketika ditolak. Nyimbulin Jadi rasa proses keberanian itu tadi. ya ini tips juga Bal. Jadi ketika mau nembak nih ya mau jadi ini ceritanya mau nembak ya Bal ya. Kalau aku jangan aku pribadi ya. Jadi terkesan ini lah. Terkesan aku fuckboy anjir. Mengundang kamu karena kamu pengalaman, gitu.
Siapa Oke. yang nggak kenal Tufel di Jadi UTM ini? Gak boy, bukan gitu boy. Aku tuh Iya. soft me. Udah. Ya tampilanmu Jadi soft. gini, Tampilanmu eh, soft. Tampilannya aja. tapi kan yang ngasih tahu kamu bal, kamu yang ngarahin aku Loh, bal. kok aku ini junior kamu loh. Kok bisa aku ngasih tahu? Kamu yang ngasih tahu aku. Tuh gak ada junior senior di sini bal. Sharing-sharing. Kalau kamu Iya. katanya, Vel, gini Vel, oke aku ikutin bal gitu kan. Kapan ngomong kayak Jadi gitu, gini, cok? Fitnah. Ya. jadi gini, kalau sama yang aku pengen kasih tahu dulu, cewek kalau sudah malam itu tuh jam 7 jam 8-an ke atas ataupun semakin malam itu logikanya mati, Bang. Jadi lebih cenderung lebih aktifan intuisinya. Hmm. Itu kalau cewek. Jadi disarankan kalau saya pengen nembak cewek itu malam-malam, semakin malam semakin bagus. Kenapa itu? Dan Kenapa itu kok malam-malam? Kok nggak siang gitu? nah, kalau siang logika si cewek itu masih main. Yang kita kejar kan intuisinya, perasaannya dia. Tanpa Oh. harus kayak diolah dulu lewat ego, lewat super ego, udah itu balik lagi ke ego kan. Kan masih banyak inilah pertimbangan atau gimana. Jadi Oke. disarankan untuk jam-jam rawan itu ya, jam 8 ke atas, jam 9 ke atas gitu kalau Oh, main nembak. jam-jam segini ya. Ah, jam-jam segini, Eh, Bal. oke. Dan kita harus menyusun ibaratnya gini, kita harus kayak menggiring dia dulu, menggiring pemahamannya kita kepada dia gitu. Kalau seumpama kita langsung benar-benar tiba-tiba bilang bahwa aku ada yang pengen aku omongin buat ke kamu, aku sayang sama kamu, kamu mau nggak jadi pacar aku, bukan kayak gitu bal. Jadi gini, uh, Ini ini buat buat hubungan-hubungan yang friendzone loh, Vel. Mungkin caranya beda daripada kita sebelumnya kita deketin tapi belum ada hubungan pertemanan, ini kan hubungan oh pertemanan. iya, uh, Nah, menurutku beda sih caranya, cara oh beda treatmentnya ya, beda. oke. Okay. Nah, Kayak gimana kayak gitu? jadi gini aja ya, jadi kalau udah terkadung friendzone itu Dan ini wah waktunya harus diungkapin. hmm, Kita sudah kalau sudah kamu sudah pengen punya ngelepas, momen. kalau kamu berani ngelepas dia, kamu bilang sama dia Ya, mesti ataupun coba lanjut lanjut uh, lanjut lanjut lanjut. kalau sama mama dia pengen lepas si cewek bal, dia kalau udah dia berani lepas dia ya udah dia tinggal bilang aja gitu kalau dia tuh suka sama dia gini-gini dia. Tapi bal, kalau seumpama apa pengen pengen ke jenjang yang lebih serius, dia harus berani buat meriset relasinya dia, meriset hubungannya dia sama si cewek. Kalau dia nggak berani, sekuat apapun dia ngasih tahu ke ceweknya kalau sudah eh, kayak udah tak saling-saling tahu bahwa mereka itu friends, temenan, sekuat apapun, perhatian apapun pasti dia dianggap bahwa ya udah cuma temenan bal, cenderung seperti itu. Tapi kalau sama pengen kamu merubah atau melangkah ke Iya. jenjang yang lebih serius, kamu harus berani meriset sebuah hubungan gitu. Masih meriset sebuah hubungan kayak gimana sih meriset sebuah hubungan? Itu tadi bal, jadi kita itu pelan-pelan menjauh dulu, pelan-pelan menjauh, Oh. bukan berarti menghilang tapi menjauh pelan-pelan Oh, biar sehingga nanti oke oke. paham kan Paham paham. Kayak itu ya nanti namanya oh iya ya namanya hubungan hubungan namanya hubungan itu uh, kan pingpong ya. uh, Nggak boleh satu kita sisi ya. kita menciptakan sebuah situasi canggung di situ. Hmm. Nanti kalau udah situasi canggung, baru kita deketin di situ. Udah saling canggung, barulah kita mulai lagi Oh. dari awal. Jadi Tapi sama-sama keluar di zona pertemanan itu ya, supaya hubungannya pingpong ya. Jadi nggak nah kita gitu. paksain
berteman terus kita ngajak berhubungan, ngajak menjalin sebuah hubungan, nanti takutnya kedepannya friendzone terus. Tapi ini kalau sama konteksnya udah paham, saling paham bahwa dia cuma temenan atau sahabatan ya, Bal. Oke. Gitu. Kasian ya penderita friendzone ya. Ya gak kasihan lagi bro. Kadang banyak mungkin suka sama seseorang dari maba mungkin sampai lulus gak pernah diungkapin karena itu terjebak di zona pertemanan itu. Apa kita harus apa ya? Ya udahlah kita yakin aja. Apa ya ini menjadi polemik? Gak ada obatnya juga sih. Kita cuma kasih tips saja buat teman-teman ya ini ya pendengar-pendengar yang nggak jelas omongan kita sebenarnya ngalor ngidul tapi ya kita berusaha memberikan pesan pokoknya. Bener ya Bal. Tapi Bal, kamu tahu nggak Bal? Jadi Ya, sekarang nih ya Kak, kan udah gaul nih ya, udah di era-era gaul. Gaul. Nah, itu ada loh Bal. Tahu nggak sih kamu FWB-an gitu? Friend apa? Friend with benefit. Oh. Yes, nah itu Bal. Dan itu kan terkesan friendzone ya, tapi nggak friendzone anjir. Kayak gimana? Hah? Kayak gimana? Nah, yang aku tahu itu ya. Jadi ya friendzone pokoknya dia berteman, tapi ada saling memberi benefit, saling memberi apa ya, keuntungan satu sama lain. Dan itu bisa disepakati bareng sih. Dan itu terkonsep bedanya FWB-an sama friendzone. Itu friendzone kita mengkasih benefit tapi kita tidak mengkonsep, kita pure seperti teman. Oh, malu ya. Ada gap ya. Malu-malu ya. Cuman FWB ini kan bener-bener kita sama-sama tahu ya udah cuma pertemanan aja, saling membantu aja. Akhirnya nggak perasaan. Dia udah dan itu sepakat kayak orang pacaran. Oh, kamu FBB-nya aku. Oh, kamu FWB-nya aku. Itu sepakat. Beda sama friendzone. Kalau kamu friendzone-nya aku, enggak kan? Enggak, iya enggak ada yang ngumpan kayak gitu, enggak mungkin. Kaget bro, langsung bro. Masih mau apa anggap aku friendzone? Kebiyen gak koncoan dah. Aduh, dari saking terjebaknya dia ya, aduh kasihan. Jadi ngomong-ngomong friendzone nih, apakah seorang Tufel yang terkenal fuckboy bisa terkenalnya ini dia nggak tahan menjumlus 2 hari aja dia nggak tahan ini pernah merasakan friendzone sekelas Tufel yang 2 hari menjumlus dia nggak kuat gitu. Apakah merasakan friendzone? Ingat ya kemarin aku 1 tahun Bal nggak pacaran ya Bal. Ya nggak pacaran tapi ada teman yang dekat gitu yang dicipok diem itu banyak kan. Ya kan? Bangsat. Dicipok diem itu kan ada. Jangan ngomong sendirian. Iya. FWB atau gimana gitu. Apa seorang Tufel bisa pernah merasakan friendzone? Friendzone itu enggak sih Bal. Jadi kan kamu tahu sendiri. Kamu yang ngerasain. Waduh, enggak bisa nih kayaknya. Aku di friendzone. Kan kamu tahu sendiri Bal. Jadi aku kan kalau sama pacaran ya, kalau sama aku udah kenal si cewek itu lebih dari seminggu, aku nggak bisa Bal, nggak bisa kayak pacaran sama dia. Aku udah nganggep dia bahwa dia itu temanku, udah. Jadi tipe PDKT-mu nih cepet ya, masih cepet ya. Karena gini Bal, aku nggak membuat apa ya, aku nggak masa iya ada orang yang mau dipertimbangkan. Kalau sama dia banyak jeleknya ya udah dia tinggal, kalau sama banyak baiknya baru dia dikit. Aku nggak seperti itu. Jadi ya udah Bal. Jadi kalau aku yakin bahwa enggak, aku yakin sama kamu gitu. Ya udah. Aku nggak mau lama-lama gitu karena pada hakikatnya coba deh kamu mau nggak dipertimbangkan? Kamu mempertimbangkan aku, kamu mau nggak dipertimbangkan? Gitu.
Jadi gini, kita sudah sama-sama dewasa. Kamu tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Gitu. Langsung dikit, Bang. Tapi kamu yang kayak gitu tuh apa nggak jadinya kalau PDKT deket PDKT-nya terlalu cepet, kurangnya saling mengenal satu sama lain. Terus Ya nanti ketika hubungan kendalanya, ya ketika sudah jadi, hmm? terus ada salah satu yang sebelumnya kita nggak tahu, ternyata sudah sifat-sifatnya sudah mulai muncul, sifat yang dan nggak saling menerima, itu kan bisa merusak hubungan juga. Bener sih, bener. Ya itu konsekuensinya. Tapi Bal, di situ kita bisa belajar. Kan Oh, manusia kan hidup untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang berbeda tentunya ya. dengan cara yang berbeda. Ngomong-ngomong perihal friendzone nih ya, Ya, cukuplah membahas aku gitu. Gimana oh, kalau kamu? Pernah nggak sih? friendzone ya. Nah, Friendzone pernah cuman karena ya adalah gak enak, ya udah pertemanan aja, nggak menaruh perhatian lebih itu gimana, soalnya tipikalku ya nggak gitu juga. Cuman aku pernah merasa friendzone itu eh ya namanya aku soalnya nggak percaya kan, ketika kan ada nih pertemanan geng-gengan, banyak kayak gitu geng-gengan kan, geng-gengan geng-gengan itu isinya nggak satu, nggak misal cowok semua, ada lah geng semua cowok semua, ada geng. Tapi kalau ada geng yang isinya campur ya. ada cowok ada cewek, nggak mungkin Ada nggak bancinya baper. nggak? Ada bancinya nggak? Kalau di Thailand ada, kalau di Indonesia insya Allah nggak ada ya. Kalau di Thailand ada. Oke, next. Misal geng-gengan sebuah pertemanan, circle pertemanan, ada cowoknya ada cewek, nah aku yakin pasti bapernya. Gak mungkin nggak baper fair gitu loh. Yap. Ya kan, apalagi lebih dari ya nggak, ya itu sih yang aku tahu sih, kalau pertemanan yang ada cewek pasti bapernya lah. Cuman aku pernah merasa ya mungkin baper atau gimana ya, karena ya ada cewek ada cowoknya juga, pastilah. Cuman sekilas saja, bapernya sekilas saja pernah kayak, cuman nggak pernah sampai kayak Cipokan nggak pernah? next ya masih. Oh, sama yang next kamu mau cipokan gitu. Gimana sih? Ya pokoknya diem gitu ya. Oh, dicipok diem gitu. Gimana, Bang? Oh, Ya, dia sama dicipok lah, sama kamu terus dia diem. sama kita sama Oh, Leja, kita sama. sama-sama cipokan atau gimana sih? Loh, Gimana, paling kita jelas ini kan dong. senasib seperjuangan, nggak boleh Oke, oke, mengungkapkan aibnya, karena aibku aibmu juga, oke. Oke, sama-sama ya. guys, itu sebenarnya ini aku sendiri, guys. Oke, itu bukan Iqbal kok. Iya, Oke, aku Iqbal. orangnya baik, nggak pernah persisku terjaga Oke. perawan. Astaga, ya, Bal. Baik. Gimana terus kabarnya dia sekarang? Ya baik-baik aja, cuman ya teman. Udah udah nggak ada hasrat buat uh, ke jenjang yang berikutnya. Nggak ada, karena aku nggak pernah kayak gini loh. Aku suka ke perempuan tapi sebelumnya sudah berteman gitu, timbul rasa suka tapi hilang karena teman, karena ada hubungan teman tadi, ya udah teman, nggak bener-bener waduh ini harus aku pacarin gitu. Nah aku sendiri kalau udah eh, ketemu nih perempuan tak sukainya, pasti aku kejar, nggak dalam circle pertemanan loh. Aku udah niat targetnya dari awal, nggak di circle pertemanan, nggak pernah sih, nggak pernah dari teman, nggak pernah berhubungan sebelumnya temennya, nggak pernah. Tapi Ya gitu. dari teman-temanku juga banyak kayak gitu, makanya kan ini kita coba bicarakan kan.
Aduh, Tapi friendzone ya. tapi kita nggak boleh nganggap negatif friendzone ini ya. Mungkin friendzone ini menjadi masa positifnya friendzone ya menurutku ya. Bisa saling mengenal karena kita sudah temenan lama. Ketika sudah waktunya kita harus ungkapin. Tapi ketika hubungan sudah kayak layaknya teman. Jadi hubungannya semakin lama. Soalnya kita sudah tahu eh, bagus jeleknya seorang yang kita suka ini. Mungkin kayak gitu positifnya dari friendzone. Sebenarnya sih ini ya apa namanya, mau dia friendzone, ada terjebak friendzone ataupun tidak, yang penting si cowok itu, kita membahas cowok ya, soalnya aku cowok bal gitu. Oh, kita sudut pandang cowok ya, oke. Mungkin Ah, selanjutnya saya bakal jadi ngundang cewek biar enak kan ya. nah enak tuh, tapi Gimana itu? jangan enak-enak ya. Nah, em, gini bal, apa namanya, berani jadi cowok itu kan atribut utamanya primary key ya bal ya, kalau di teknik Bahasa ya. informatika. Oh, kamu bukan anak teknik. Kok tahu? Oh iya. Yeah. Oh, Men, aku ex teknik ya, X. Oh, X. ex. Oh, jadi kayak keluar kayak band ya, keluar masuk personil. Nah, primary key-nya atau apa ya, poin terpenting itu kan berani, Bang. Berani. Gitu. Cowok. Cowok. Jadi kalau dia apapun keputusannya, yang dinilai itu kan bukan hasilnya, tapi keberaniannya dia sebagai cowok. Itu yang akan menjadi pembelajaran di hidupnya dia 1 tahun atau beberapa tahun ke depannya nanti. Oke. Itu sih Bal. Yang penting buat cowok-cowok yang lama memendam perasaannya terus nggak punya keberanian ya jangan ngaku cowok gitu ya benar. Iya Bal, aduh Jangan gak ngaku bisa. cowok ya. Gak ada poin yang harus dipenuhi itu kan ya. Berani jadi gitu. Apapun hasilnya, oke, namanya cowok, kalaupun hasilnya jelek ya oke. I'm man Ya man, udah. I'm the man. Kita harus terima gitu loh, nggak boleh cengeng Yap. gitu. Bukan Apapun berarti hasilnya cowok ya. nggak bukan berarti cowok itu nggak boleh sedih dan bal. Itu kan it's okay kan ya, manusiawi ya. Jadi kok sedih. Jadi ya udah, nanti berawal sedih, gimana caranya kita membangun moodnya kita kembali gitu. Cowok kan harus tegar, harus berani. Itulah. Kalau aku gini ya, Bal. Kok gara-gara aku ini ya, aku ada unsur-unsur nasionalisnya juga. Jadi kenapa aku kok apa namanya, gak penting aku mau kenal sama dia, aku harus tahu sifatnya dia atau gimana, aku nggak penting Bal. Itu bisa kita bisa pelajari ketika masa pacaran nanti. Oke. Mengenal satu sama lain, saling belajar. Bukan berarti yang udah kenal lama terus berjuang, PDKT-nya berjuang, terus pas pacaran dia berhenti berjuang, bukan. Dia berjuang lagi. Oh. Berjuang itu terus. Iya, soalnya sampai nanti. Oke. Mungkin pembahasan ini kan sudah konteks cara ber-PDKT, mungkin nanti kita bagi partnya mungkin ya. Cara PDKT terus itu ini untuk friendzone mungkin sampai ini aja. Ini udah panjang banget soalnya podcast kemarin gue banyak komentar kepanjangan karena kemarin kan 1,5 jam sama Tejo bahasanya. Gitu. Bahasanya perkuliahan kan. Soalnya pendengar kita ini dia ngakunya cuma paketan sama friend gitu, nggak mampu. Oke, gimana? Yang itu ya Bal. Kaum Deadwood yang juga. Unlimited. Iya. Yang Unlimited Bal. Malam-malam, dia cuma malam-malam. Aduh, gila itu yang lembut banget tuh Bal. Aduh kasihan Bal. Ya mungkin kita bisa Jokowi. Iya. Nunggu Jokowi aja Bal. Itu kan Jokowi mau ngasih 600.000 ya.
Kamu jangan politik di sini ya. Oh iya, sorry, Ini sorry, tidak sorry. ada politik di sini. Ini benar kampus. Saya tidak mau bahas politik di sini. Saya tahu kamu Oke. anaknya kar Yes, kar yes, kar. yes, Yang yes. jangan politik di sini. Oke, senja ya, senja ya. Ya, kita yang Agak positif senja. vibes aja. Ah, Yang mungkin kita bisa ambil kesimpulan di friendzone ini, kita konteksnya akan lebih tepatnya kita memberi pesan ke cowok-cowok yang sejatinya sudah suka. Ayolah, kita namanya cowok, kita harus berani ungkapinnya, bro ya. nah, yap. Dan Kalau aku pengen ngasih kata-kata juga Bal nanti Bal. Gimana? Jangan takut. Aku tambahin dulu. Oke, kamu tambahin dulu. Aku tambahin dulu, terus harus berani. Ya jangan berpikiran. Aku setuju dari teman ngobrol kita yang si Duvel. Kalau berani ya ungkapin aja, jangan tunggu lama-lama. Takutnya itu ya. Kalau namanya takut jangan aku cowok lah bro. Sejatinya perempuan tuh menunggu, nggak mungkin dia jalan duluan. Benar Ya tuh. kan? Ya mungkin jodoh emang nggak kemana, tapi inget bro, saya kan tuh di mana-mana ya. Ya, buat bro-broku sekalian. Sekali Anda. Ini pengalaman bro ya, pengalaman. Kita harus sharing. Jodoh emang nggak kemana, tapi saingan di mana-mana bro. Jadi tentukan waktumu, jika sekarang kamu berani, maka ungkapkan. Oke. Kayak begini tuh dari saya, dari Tufel kayak gimana Pel? Kalau pengen membangun sebuah hubungan, jangan takut berbeda. Ingat kata Sogi, Bal. Sogi aja berani. Dia bilang gini, kita begitu berbeda dalam segala, tapi tidak dengan cinta. Anjay. Oke. Di situ sih. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas karena ini sudah mungkin ini sudah cukup ya mengenai friendzone. Ya Bal, aku pengen teleponan nih Bal, dicari aku sama pacarku nih. Ya jangan. Sorry ya. Sorry Bal. Aku juga bro, kita boleh sombong sini, aku boleh sombong juga. Sorry. Oh iya. Gak kamu aja. Emang kamu siapa? Emang kamu siapa Bal sekarang Bal? Kok kamu gak cerita sama aku? Enggak, ya kita tutup aja dulu ya. Oke, dulu. Kita close podcast ini, semoga menarik dan menghibur meskipun obrolnya ngalor ngidul karena kita baru bikin podcast ini. Mungkin selanjutnya dari teman-teman bisa ngasih masukan ya, kita bakalan bahas apa tentang relasi kampus yang bakalan kita bahas, yang bakalan menemani kalian di pandemi corona ini, dan mungkin bisa lanjut seterusnya lah. Gimana Vel? Oke, aku ikut kamu aja. Oke, sekian. Ini nggak punya cara nutupnya Vel. Sekian aja ya. Oke, sekian aja. Jangan sekian. Kayak YouTube yang lain ya. Gitu. Oke, sekian. Tepuk tangan. Oke, sesuatu banget Val. Oke, terima kasih tuh Vel. Yuk, terima kasih juga Val.